Halo teman-teman, perkenalkan namaku Niken dan temanku Bahrudin. Kali ini kami akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word. Microsoft Word sendiri merupakan salah satu program aplikasi dari Microsoft Office yang biasanya digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, laporan, dan sebagainya yang cukup lengkap dan lebih otomatis. Bahkan perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini menunjang berbagai keperluan, mulai dari pengetikan, penyusunan naskah, dan membuat laporan. Microsoft Word sendiri sangat sering digunakan oleh pengguna komputer karena penggunaan program yang cukup mudah dan manfaatnya yang sangat banyak. Nah, untuk Microsoft Word 2013 adalah program pemroses kata yang didesain untuk membantu Anda membuat dokumen berkualitas profesional. Word membantu Anda mengatur dan menuliskan dokumen Anda dengan lebih efisien. Nah, sekarang saya akan berikan gambaran umum di Word 2013 ini. Nah, yaitu yang pertama ada yang namanya menu bar, yaitu yang file, home, insert, sampai dengan view ini namanya menu bar. Kemudian yang font, paragraf, styles, ini namanya adalah toolbar. Nah, di Word 2013 ini ada tambahan menu bar baru, yaitu tab design atau design tab. Nah, ini sebelumnya di Word 2013 tidak ada. Design tab itu berisi dengan dokumen formatting sama background. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Word 2013 ini. Nah, fitur yang pertama ini adalah Design tab. Design tab sendiri berisi dokumen formatting dan background. Dokumen formatting ini ada pilihan tema di sini. Nah, seperti untuk menentukan tema-temanya. Kemudian ada toolbarnya ini, yaitu untuk mengatur bentuk dokumen ini sehingga lebih tertata dengan rapi. Kemudian ada colors, font, paragraf spasi. Nah, ini bisa diatur di default. Kemudian ada watermark seperti biasa. Kemudian ada back color dan back border. Pilihan set ini berfungsi sebagai penerjemah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Ada di review, kemudian translate selected text. Nah, kemudian di sini sudah muncul, kita insert. Nah, otomatis menggantikan PDF Reflow. PDF Reflow itu adalah salah satu fitur dari Word. Kita bisa membuka, mengedit file PDF ke dalam bentuk Word, atau kita bisa menyimpannya ke dalam bentuk PDF lagi juga. Nah, kemudian kita buka di sini dokumen yang berbentuk PDF, bisa cari di komputer, download, kemudian misalnya kita mengambil ini, open, oke. Jadi ini file yang berbentuk PDF yang nantinya akan kita edit di dalam Microsoft Word ini ya. Nah, kemudian enable editing. Oke. Nah, ini kita akhirnya sekarang bisa mengedit. Kemudian kita juga bisa menyimpannya ke dalam bentuk dokumen atau ke dalam bentuk PDF sesuai keinginan kita. Nah, kemudian ada read mode view atau mode baca. Mode baca itu kita melihat dokumen seperti melihat e-book. Nah, seperti view, kita pencet view, kemudian read mode.
Nah, maka akan tampak seperti ini. Kita close dulu ini. Kemudian kita bisa menggantinya background, view, pack color, kemudian sepia atau no. Nah, seperti ini. Online pictures and online video. Nah, ini gunanya yaitu untuk menambahkan video atau foto dari internet. Jadi tanpa menyimpan ke dalam drive terlebih dahulu ya, bisa langsung. Online pictures, kemudian kita pilih di sini apa yang kita cari. Misalkan kita cari di sini, kemudian akan Nah, kemudian akan tampak seperti ini. Kita pilih salah satu seperti ini. Insert. Masih loading. Sama juga untuk online video, insert online video. Kemudian kita bisa memilih video apa. Nah, kita bisa menambahkannya dari YouTube juga. Seperti itu. Fitur screenshot ini ada di insert, kemudian screenshot, screen clipping. Nah, jadi dia gunanya yaitu mengambil potongan layar secara otomatis tanpa menyimpannya di dalam drive terlebih dahulu. Akhirnya jadi seperti ini. Kemudian ada fitur comment, yaitu ada di review tab, new comment. Jadi comment ini untuk menambahkan catatan atau komentar di sini. Ini sudah saya edit. Nah, kemudian apabila kita menyimpannya, kemudian kita bisa saja nanti membalas komentar orang lain ya. Misalkan kita bisa nambahin, new comment lagi. Kita tulis di sini. Kalau komentar orang lain belum muncul, kita harus menunjukkannya dengan show comment. Karena ini sudah muncul, maka kita tidak bisa mengklik show comment ya. Nanti langsung kita klik show comment, kemudian new comment untuk membalas pesan orang sebelumnya. Dan si orangnya ini juga bisa kita hubungi lewat sini email atau telepon dan lain-lain. Nah, kemudian ada fitur table. Fitur table ini kita bisa mengedit tabel secara otomatis. Seperti ini, kita insert, kemudian table, kita pilih jumlah yang kita inginkan. Misalkan seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menambah kolom, maka kita bisa klik di sini langsung menambah jumlah kolom. Kemudian kita ingin menambah baris, maka menambah jumlah baris. Kemudian fitur zoom object. Nah, ketika kita membaca file dengan mode baca atau read mode view, maka kita bisa memperbesar objek yang kita inginkan. Caranya yaitu kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita bisa untuk memperbesar, memperkecil, dan klik di luar objek untuk menutup. Nah, seperti ini. Di Microsoft Word 2013 ini kita bisa membuat dokumen kita tampak lebih profesional dengan pilihan-pilihan template. Kita bisa membuat surat, CV, kalender, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada pilihan-pilihan. Layout option. Layout option ini adalah fitur yang berfungsi untuk menunjukkan atau memposisikan objek dengan teks secara otomatis tanpa kita masuk ke dalam menu bar atau toolbar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Tergantung sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian fitur alignment guides. Kita bisa buka di format, kemudian kita klik align, kita aktifkan use alignment guides sampai ada tanda centangnya. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan batas-batas marginal
sehingga kita bisa memposisikan objek kita dengan teks kemudian batas pinggir seperti ini sesuai keinginan kita. Footnote layout. Jadi footnote layout ini fitur yang bisa kita gunakan untuk mengatur footnote. Nah, seperti ini. Ketika bentuk dokumen kita kolom seperti ini, kita bisa klik reference, kemudian kita atur dulu. Karena di fitur footnote layout ini kita bisa mengatur footnote ketika bentuk dokumen kita ini kolom-kolom. Jadi hanya maksimal 4 kolom. Seperti ini, kemudian kita insert. Nah, tadi kita klik ini, terus mendengar keterangan. Kemudian seperti ini kita menambahkan di kolom kedua, kita menambahkan footnote lagi. Nah, ada di bawahnya. Kemudian kita menambahkan footnote lagi di sini. Nah, ada 3. Kemudian kita menambahkan lagi di sini. Nah, seperti ini. Tapi hanya sampai 4. Di Microsoft Word 2013 ini juga ada fitur resume reading. Nah, seperti ini. Dia akan memberikan notifikasi pekerjaan yang kita lakukan terakhir kali. Nah, kita klik. Nah, disinilah tempatnya. Fitur expand and collapse. Jadi fitur ini, nah gunanya itu collapse, meringkas dokumen seperti ini. Ketika kita ingin fokus mengatur tatanan dokumen, nah kita klik, nah kemudian akan muncul di bawahnya. Klik lagi, nah kemudian akan seperti ini. Tapi syaratnya dia harus menggunakan format heading seperti ini. Nah, ini juga berhubungan dengan fungsi navigasi. Jadi seperti ketika kita membuka navigasi, kita klik view navigation pane. Nah, kita bisa meringkasnya. Nah, terlihat seperti ini. Jadi Microsoft Word 2013 ini sudah online system. Jadi dengan akun yang kita miliki, kita bisa sync in di komputer lain dan kita bisa membuka dokumen kita. Karena kita lihat di sini dia sudah terhubung dengan OneDrive. Nah, di sini, nah connected service to OneDrive. Demikian fitur-fitur Microsoft Word 2013 yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.